Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak kelas 5 semuanya. Ya, untuk materi yang berikutnya kita lanjutkan chapter 2, yaitu tentang what time is it. Nah, di bab 2 ini nanti anak-anak kita akan membahas bagaimana cara membaca jam atau waktu dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak, untuk chapter 2 ini kalian nanti pasti agak menemui kesulitan. Oleh sebab itu, coba nanti penjelasan Bu Novi didengarkan sungguh-sungguh supaya kalian paham. Ya, mari kita mulai. Untuk yang pertama, nah, kita akan membahas bagaimana cara untuk membaca waktu atau jam. Nah, anak-anak, cara untuk membaca waktu atau jam dalam bahasa Inggris itu ada 3 cara, yaitu yang pertama, jika menunjukkan waktu tepat. Maka contohnya seperti ini. Nah, seperti pada gambar, seperti pada video yang Bu Novi kirim. Di situ menunjukkan waktu tepat. Jarum jam panjang berada di angka 12. Ciri-cirinya kalau menunjukkan waktu tepat, jarum panjang menunjukkan di angka 12. Lalu yang kedua, jika menunjukkan waktu lebih. Maka contohnya seperti ini. Nah, waktu lebih itu anak-anak yaitu mulai dari sebelah angka 12 sedikit itu ya, sampai nanti ke angka 6. Apabila jarum jam panjang lebih dari angka 12 sedikit menuju ke angka 6 sampai ke angka 6, itu menunjukkan waktu lebih. Dan yang ketiga, jika menunjukkan waktu kurang. Maka contohnya seperti ini. Nah, apabila kalian mendapati gambar jam dan jarum jam yang panjang lebih dari angka 6, artinya mulai di angka 7, 8, 9, 10, 11 dan sebelum angka 12, maka itu menunjukkan waktu kurang. Nah, anak-anak, ada 3 cara ya tadi, menunjukkan waktu tepat, waktu lebih, dan waktu kurang. Untuk pembahasannya, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama anak-anak, jika menunjukkan waktu tepat. Nah, untuk menunjukkan waktu tepat anak-anak, maka dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata o'clock. Ingat ya, o'clock, tulisannya seperti itu. Dan contohnya di situ Bu Novi berikan contoh waktu atau jam pukul 10. Kemudian ditulis ke dalam bahasa Inggris, maka menjadi it is 10 o'clock, yang artinya adalah ini jam 10 tepat. Perhatikan contohnya lagi. Saya harap untuk menunjukkan waktu tepat tidak ada kendala ya anak-anak, tidak ada kesulitan. Langsung jamnya itu menunjukkan berapa dan diakhiri o'clock. Dan untuk yang kedua, kalau menunjukkan waktu lebih, menunjukkan waktu lebih. Untuk menunjukkan waktu lebih, maka dalam bahasa Inggris kita menggunakan past.
Contohnya anak-anak, di situ Bu Novi memberikan waktu atau jam 10.20 atau kalau dalam bahasa Indonesia kalian menyebutnya 10:20 menit. Maka kita langsung terjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya menjadi it is 20 past 10, yang artinya ini jam 10:20 menit. Ini jam 10:20 menit. Ya. Lalu yang ketiga, ketika waktu menunjukkan kurang. Untuk menunjukkan waktu kurang, maka kita menggunakan kata to. Contoh, di situ Bu Novi berikan jam 9:55 menit atau ketika kita menggunakan bahasa Indonesia menyebutnya menjadi jam 10:05 menit. 9:55 atau jam 10:05 menit. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is 5:10, yang artinya adalah ini jam 10:05 menit. Nah, anak-anak, untuk penjelasan yang lebih lanjut, maka perhatikan ini. Kalau tadi menunjukkan waktu tepat, mudah, tinggal menyebutkan jamnya itu berapa, kemudian diakhiri o'clock. Tetapi untuk waktu lebih dan kurang, cara membacanya mengapa menjadi berbeda, Bu? Mari kita bahas, anak-anak. Nah, untuk waktu lebih dan kurang, cara membacanya dalam bahasa Inggris yaitu dibaca menitnya dulu, anak-anak, baru jamnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita menyebutkan jamnya dulu, lalu diakhiri dengan menitnya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, kita baca menitnya dulu, baru diikuti jamnya. Bu Novi langsung berikan contoh supaya kalian tidak bingung. Ini Bu Novi berikan contoh untuk waktu yang lebih dulu. Di situ Bu Novi berikan contoh jam 8:10 menit. Eja bahasa Indonesianya dulu. Ketika kalian mau mengartikan ke dalam bahasa Inggris jam tersebut, tetapi kalian mengalami kesulitan, maka eja bahasa Indonesianya dulu. Jam 8:10, maka menjadi it is 10. 10 di situ adalah menitnya dulu. Maaf, di situ dalam video kurang geser ke sana ya, tulisan menit dan jamnya. 10 di situ Bu Novi garis bawahi menunjukkan menit. Kemudian yang 8 itu menunjukkan jamnya. Nah, dalam bahasa Inggris dibaca menitnya dulu, baru jamnya. Ya. Lalu untuk yang kedua, contohnya itu Bu Novi berikan contoh waktu kurang jam 8:50 atau dalam bahasa Indonesianya kita eja terlebih dahulu. Di situ adalah jam 9:10 menit. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi it is 10:09, yang artinya adalah jam 9:10. 10 itu menitnya, 9 itu jamnya. Bagaimana anak-anak sampai sini? Apakah kalian semuanya paham?
memang agak sulit, tetapi apabila mendengarkan penjelasan dari Bu Novi, insya Allah nanti bisa untuk membaca waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Yang agak membutuhkan pemikiran yaitu ketika waktu lebih dan kurang. Lebihnya seperti itu tadi ya, menggunakan pas. Pas itu artinya lebih dan to itu artinya kurang. Seperti contoh tadi 8 lebih 10. Eja bahasa Indonesianya dulu supaya kalian paham. Ya. Untuk perlu kalian ingat juga, bila mana kalian mengetahui bahwa itu waktu lebih dan bila mana kalian mengetahui bahwa itu waktu kurang. Cara mengetahuinya anak-anak, apabila menitnya itu antara 5 sampai 30 maka pakainya pas, dan apabila menitnya 35 sampai 55 maka menggunakan to atau kurang. Itu cara mudah untuk mengetahuinya. Nah, untuk informasi selanjutnya adalah khusus yang untuk waktu kurang. Khusus untuk waktu kurang. Untuk memahaminya anak-anak, perhatikan ini. Kurangkan menitnya dengan 60, kemudian tambahkan jamnya dengan 1. Sebagai contoh, Bu Novi tetap memberikan jam 8.50 tadi atau jam 9 kurang 10 menit. Di situ 10 itu sebagai menitnya dan 9 itu sebagai jamnya. Loh Bu, di situ kan jamnya jam 8 Bu dan menitnya 50 Bu. Nah, anak-anak seperti yang Bu Novi beritahukan tadi, ketika menitnya lebih dari 30, yaitu mulai dari 35 sampai 55, maka kalian harus menggunakan to atau waktu kurang. Dan caranya anak-anak seperti tadi, kurangkan menitnya dengan 60 dan tambahkan jamnya dengan angka 1. Di situ kan menitnya 50 anak-anak, maka 60 dikurangi 50 itu menjadi 10. Nah, di situ Bu Novi sudah 10 ya menitnya. Kemudian untuk yang jamnya di situ kan tertera 8. Langkahnya kalian harus menambahkan jamnya dengan angka 1 karena 8 ditambah 1 maka menjadi 9. Di situ Bu Novi sudah 9 ya. Nah, di situ 10 to 9 artinya jam 9 kurang 10 menit. Begitu. Dan yang untuk selanjutnya kalian perhatikan bagan berikut. Nah, ini gambar jam angka 1 sampai 12. Kalau pas di 12 kalian perhatikan di situ o'clock, tepat 12. Dan apabila mulai dari angka 1 sampai ke angka 6 di situ pakainya pas atau lebih. Kenapa Bu di angka 1 itu 5 dan di angka 2 itu pasnya 10, angka 3 15 atau kuarter, angka 4-nya 20? Karena anak-anak 1 jam itu kan 60 menit, maka 60 dibagi 12, satu langkahnya dari angka 12 ke 1 atau 1 ke 2 adalah 5 menit. Itu ya. Dan yang untuk dari angka 7 ke angka 11 pakainya adalah to, yaitu menunjukkan angka kurang. Kalau berada di jarum jam yang panjang di angka 7 maka kurangnya 25 menit. Kalau di angka 8 kurangnya 20 menit. Kalau di angka 9 kurangnya 15 menit atau kuarter, dan angka 10 kurangnya adalah 10 menit. Kalau di angka 11 kurangnya adalah 5 menit. Begitu ya anak-anak. Itu tadi penjelasan yang bisa Bu Novi berikan tentang telling time. Itu masih separuh anak-anak. Sebenarnya masih ada penjelasan yang lebih panjang lagi, tapi untuk yang hari ini sementara Bu Novi hanya memberikan ini. Dan ingat anak-anak, tugas kalian adalah merangkum
materi yang sudah Bu Novi berikan pada hari ini. Tadi ya tentang pembagian jam dibaca menjadi 3, dan cara membaca jam tepat itu bagaimana, cara membaca jam lebih bagaimana, dan cara membaca jam kurang itu bagaimana. Itu nanti yang perlu dirangkum atau diringkas menjadi catatan, dan nanti Bu Novi gunakan sebagai penilaian keterampilan produk kalian. Ya, tetap semangat anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.